Rasamala Aritonang dan Febri Diansyah adalah dua sosok yang mengagetkan publik ketika memutuskan bergabung dengan tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Keduanya memang memutuskan beralih profesi menjadi lawyer setelah menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai masa lalunya. Banyak pihak menyesalkan keputusan Rasamala dan Febri, khususnya dari rekan-rekan seperjuangan di bidang pemberantasan korupsi. Terlebih, keduanya dikenal sebagai sosok yang getol memperjuangkan pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia. Dengan latar belakangnya sebagai pegiat anti korupsi, Febri dan Rasamala dinilai mengabaikan idealisme akan nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas. Keduanya bahkan dinilai mengabaikan asas hak asasi manusia dalam kasus yang menjadi polemik dan perbincangan publik. Rasamala maupun Febri menutup rapat telinga, mengabaikan saran dan nasihat. Anjing menggonggong, hafilah berlalu. Keduanya Sambo dan penjara 20 tahun untuk Putri Chandrawati. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Rasamala dan Febri Gatot alias gagal total dalam pertarungan di pengadilan tingkat pertama. Vonis hakim semakin mencoreng portofolio ex-pegawai KPK tersebut. Banding, kasasi, dan peninjauan kembali, memang masih membuka ruang bagi Rasamala dan Febri melanjutkan perjuangan membela Ferdy Sambo Putri Chandrawati. Itu pun bergantung pada kepuasan atau ketidakpuasan Ferdy Sambo terhadap kinerja mereka berdua. Rasamala adalah pria kelahiran Balige, Sumatera Utara yang cukup lama mengabdi di KPK dengan karir yang cukup cemerlang pula. 13 tahun mengabdikan dirinya di KPK, terhitung sejak 2008. Rasamala pernah mendampingi 5 pimpinan KPK bertemu Presiden Joko Widodo dalam pembahasan RUU KUHP pada tahun 2018 lalu. Hal ini dikarenakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Udayana dan Pasca Sarjana Hukum di Universitas Indonesia tersebut dinilai memiliki kapasitas ilmu hukum yang mumpuni. Rasamala juga pernah menjadi perwakilan untuk mengikuti pelatihan kejahatan korporasi dan pedoman pemidanaan korporasi di Washington DC dan New York, Amerika Serikat. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Biro Hukum KPK. Rasamala pernah menolak tawaran menjadi aparatur sipil negara Polri. Ironisnya ia kemudian memilih menjadi kuasa hukum Jenderal Polri yang mengaku sebagai pembunuh Brigadir Joshua. Keterlibatannya sebagai kuasa hukum Ferdy Sambo tak lepas dari ajakan Arman Hanis bergabung di firma hukum Visi Law Office pada Januari 2022 lalu. Kasus besar yang pernah ditangani Rasamala adalah, ketika menjadi pengacara Budi Hermanto, terdakwa kasus penipuan dan pencucian uang dengan skema Ponzi dalam perdagangan emas. Sedikit berbeda dengan Rasamala, cacatan perjalanan karir seorang Febri Diansyah justru banyak berkecimpung di lembaga swadaya masyarakat, susunya bergerak di bidang pemantauan pemberantasan korupsi. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat tersebut pernah menjadi ikon LSM Indonesia Corruption Watch atau ICW karena interaksinya dengan media masa proses peradilan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Salah satu yang paling membuat dirinya menjadi sorotan media, tatkala menyuarakan kasus korupsi Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazarudin. Febri bahkan pernah dianugerahi penghargaan sebagai aktivis atau pengamat politik paling berpengaruh pada tahun 2011. Penghargaan ini diberikan oleh Lembaga Riset Politik Carta Politika Indonesia atas intensitas pernyataan Febri pada isu-isu korupsi. 9 tahun berkecimpung di LSM anti korupsi, KPK menaruh hati kepadanya. Febri dipercaya menjadi pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK. Tak lama berselang ia ditunjuk sebagai juru bicara KPK yang kemudian melambungkan namanya.
Namun, Febri resmi mundur dari lembaga anti rasuah tersebut pada September 2020 menyusul kontroversi revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tak lama, Febri mendirikan kantor hukum yang dia namai Visi Law Office. Kantor hukum itu dibentuk Febri bersama rekan sesama mantan aktivis ICW, Donald Faris.